Bismillah, alhamdulillahilladzi ni'matil islam wal iman wa syukru alal aman wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mahsyar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali malam ini kita bisa ta'lim ta'lim, dan ini ada khusus karena ta'liman malam ini insyaallah bab nikah. Bagi jamaah nanti yang memahami bab nikah, kalau mau nambah silahkan ya. Tapi wabil khusus malam ini kita khususkan buat saudara kita Nino yang nanti hari Kamis hari Kamis melaksanakan ijab dan qabul. Semoga diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia itu semuanya berpasang-pasangan. Sebagaimana langit pasangannya bumi, panas pasangannya dingin, sakit pasangannya sehat, hidup pasangannya mati, kurus pasangannya cocok dengan Nino ini. Karena saya lihat kalau di itu kan atau jumbo ya Nino jumbo ya alhamdulillah. Nino kan pas-pasan, potongannya begini, dapat yang jumbo gede. Itu berarti cocok, itu namanya hukum alam. Kalau kurus ketemu kurus, tulang ketemu tulang. Dalam Al-Quran itu, perempuan itu disebut dengan kalimat nisa'ukum kharsulakum fa'tuhar sakum. Istrimu itu ibarat ladang, kata Allah. Kenapa istri itu diibaratkan sawah, diibaratkan ladang oleh Allah? Karena sawah tempat untuk bercocok tanam. Kira-kira kalau sawahnya kering, itu tanaman bisa tumbuh apa enggak? Enggak. Artinya sawah itu dibutuhkan perairan cukup. Tuh mas, sawah itu dibutuhkan perairan cukup. Agar tumbuh bibit-bibit unggul itu, istrimu itu harus perairannya cukup. Jalan, biasanya kalau istri itu hatinya senang kalau ke mall ATM kasih, ke pasar ATM kasih. Itu perairan mas. Tapi kalau istrimu ngenes cuma di rumah, dasteran tok, kadang kotang itu sampai disambung tali rapiah, apa ngenes. Itu bawaannya itu apa mas? Sumpek. Kalau sumpek itu ibarat sawah, itu perairannya kering, ditumbuhi itu tidak bisa apa. Sampai ketemu masa rumah, istri merenggut, wah perairannya kurang. Perempuan itu kalau perairannya kurang, dananya kurang, pencairannya kurang, itu merenggut ditekuk kayak kaleng kerupuk itu loh. Ini pengalaman mas ini. Pengalaman ini. Itu. Jadi luar biasa. Dibutuhkan perairan cukup. Nisa'ukum kharsulakum fa'tu kharsakum. Istri itu ladang. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah itu setelah Khadijah wafat. Itu ya. Jadi kalau sahabat alasan poligami ikuti Nabi, salah. Nabi itu nikah setelah Khadijah wafat. Waktu Khadijah hidup, Nabi nikah apa enggak? Enggak. Nah itulah. Maka dalam proses sebuah nikah, niatkan pertama mencari ridho Allah. Kalau sampai nikah niatnya karena cantiknya, maka akan dibuat hancur oleh Allah. Nikah kalau karena hartanya, akan dimiskinkan oleh Allah. Nikah karena memburu syahwatnya, akan dibuat oleh Allah, tidak ada rasa, dicabut rasa itu oleh Allah. Tapi nikahlah karena Allah, karena ini bagian dari sunnah Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Termasuk nanti Beni, ntar lagi bulan depan gak Ben?
Oh, belum. Amin. Kan yang jomblo-jomblo masih banyak di antara kita nih kan. Sudah waktunya untuk perairan, tambah perairan. Makanya kalau seorang suami sudah nikah, laki-laki itu kalau sudah nikah sebutannya apa? Suami. Suami itu berapa huruf? S U A M I. Rukun Islam ada berapa rukun Islam? 5. Bayangkan. Jadi kalimat suami, kalimat istri itu jumlah hurufnya itu tidak sembarangan asal apa namanya? Asal kebetulan tidak. Ini disesuaikan dengan rukun Islam. Suami S. Kenapa suami dimulai dengan huruf S? Kenapa? Suami itu wajib sabar. Itu wajib. Kenapa? Perempuan itu diambil dari tulang rusuk. Sistem tulang rusuk itu bengkok. Perempuan itu kalau sampai kencengin gampang nangis, tulang rusuk mudah patah. Tapi kalau nggak diingetin juga belok terus jalannya. Itu sistem perempuan. Coba, kalau istrimu biasa ke mall, istrimu biasa ke pasar, istrimu biasa keluyuran, kalau nggak ditegur dia akan senang keluyuran terus. Tapi cara santun, kenapa? Ini tulang rusuk. Makanya wajib sabar. Karena laki-laki itu diciptakan dari apa? Adam. Adam itu mingkem apa buka mulutnya? Adam. Jadi harus diem. Laki-laki itu kalau diomeli perempuan harus diem aja. Kenapa? Memang Adam. Lah sedangkan istri diambil dari Hawa. Hawa itu buka apa mingkem? Buka. Yang cerewet. Jadi wajar kalau perempuan ngomel, wajar kalau perempuan cerewet. Kenapa? Memang Hawa buka. Yang aneh itu Adam, laki-laki suami tapi kok ngomelan. Itu perlu diperiksakan itu, Mas. Karena dia itu harusnya mingkem Adam. Harusnya banyak sabarnya. Karena perempuan itu kalau masih pacaran itu beda sama dengan orang yang sudah nikah. Perempuan itu kalau masih pacaran dandannya itu kelihatan, pokoknya kalau setiap keluar diajak keluar tuh dandannya yang rapi, jilbabnya rapi, wangian rapi-rapi. Kalau masih pacaran tuh makan berdua sama pacarnya, itu makan tuh pelan gitu. Ngunyah itu sampai 100 kunyahan itu pelan-pelan itu. Ayo, itu biasa seperti itu. Beda nanti kalau sampai sudah nikah. Ya. Kalau masih nikah itu, nikah pertama itu semua serba indah, Mas. Jadi kalau acara kawinan, baju lo seragam. Batik, jahit rame-rame bareng. Berangkat tuh gandengan terus pokoknya itu. Kesandung batu disalahin. Batu kurang ajar tengah jalan, itu batu disalahin. Tapi nanti kalau sudah punya anak 3, punya anak 4, itu istri ngajak, Mas, ada undangan tasmiyah 9, kau berangkat duluan. Berangkat duluan, aku nyusul. Pulang istrinya pincang kesandung-sandung, Mas ada aku kesandung, matamu ramalek, mata nih. Jadi masalah harus sabar. Jadi laki-laki itu wajib sabar. Jadi kenapa dimulai S? Jadi sampai itu suami wajib sabar. Setelah S-nya sampai wajib sabar, sampai diwajibkan oleh Allah untuk usaha. Usaha nafkah zahirnya, usaha nafkah batinnya, usaha jadi imamnya, usaha menjaganya, usaha melindunginya. Kesalahan para suami yang paling fatal ini, saya kasih bocoran sampean ini. Karena kita satu jenis masalahnya. Karena ini kita satu jenis sama saya kasih bocoran. Kesalahan fatal seorang suami itu kalau istrinya nangis itu dibentaknya, sudah gak usah banyak nangis, tidak menyelesaikan masalah, nangis terus. Ini kesalahan fatal. Harusnya seorang suami itu tatkala istrimu ngambek, istrimu nangis, peluk dia dan bilang, habiskan air matamu, insya Allah pundakku masih sanggup buat dirimu bersandar menghabiskan air matamu. Subhanallah. Langsung ngamar, masakin, langsung ngamar itu. Ayo. Itu malah luar biasa. Menjadi pelindung, Mas aja mau bentak-bentak. Kenapa? Istri itu seperti sawah. Sawah kalau cara nyangkulnya salah, wah bahaya ini.
Sawah itu kalau cara mupuknya salah, walaupun tanamanmu bibitnya unggul, Nino ini termasuk bibit unggul. Dia pandangan hidup mandang langsung hidup ini unggul. Kalau Bang Jul ini kan perjuangan hidup, diperjuangkan dulu baru hidup nih. Dia ngakui sudah. Jadi masih bibit unggul. Walaupun bibitmu unggul, kira-kira sampai nanam bibitnya unggul, tapi kalau nggak dikasih pupuk bisa apa enggak? Tumbuh apa enggak? Enggak bisa. Jadi pupuk istrimu dengan bahasa-bahasa akhlak. Bahasa akhlak. Dan kehidupan rumah tangga itu sudah dicontohkan oleh Allah. Ada orang itu yang rumah tangganya seperti Nabi Nuh. Kayak apa rumah tangga Nabi Nuh? Suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada mas, ada orang tuh suaminya itu sampai jidatnya hitam, jamaah rajin, pengajian rajin, tapi istrinya belegedes juga banyak. Kenapa? Ini contoh Nabi Nuh juga seperti itu. Ada lagi contoh rumah tangga itu seperti Fir'aun, laki-lakinya durjana tapi istrinya soleh banyak. Ada rumah tangga itu suaminya tiap hari kiu-kiu, adu jago, pulang kesurupan habis jaranan ada. Tapi istrinya itu ya Allah pengajian rutin, ya malam Jumat pengajian, rana sana sini takliman banyak. Ada juga itu rumah tangga itu seperti rumah tangganya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Suaminya soleh, istrinya soleh, dua lagi, Hajar sama Sarah. Nah, jadi kalau pengen istrimu soleh, nikah lagi sampai itu biar sama kayak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Makanya seorang suami setelah dia sabar itu wajib usaha. Jadi kalau istrimu lagi dalam keadaan dia nangis, dalam keadaan ngambek, jangan sekali-kali kau membentaknya. Karena air mata seorang istri itu bisa menggetarkan arsy-Nya Allah. Maka jangan sering kau buat air mata dari istrimu itu ngalir. Maka harus wajib dirimu sebagai seorang suami, wajib usaha untuk menuntunnya. Karena kita laki-laki nih mas, nanti yang diambil masyar itu yang akan ditanya oleh Allah, dihisab, bukan istri yang dihisab. Makanya setelah sabar, usaha, amanah, titipan. Kalau ijab kabul aku terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin perangkat alat sholat tunai, mudah ngucapnya. Habis nikah itu yang berat jalaninya. Maka jangan sekali-kali, hati-hati sampean kalau mas kawin dengan perangkat sholat itu hati-hati. Nino apa mas kawinnya? Sholat. Subhanallah. Nekat ini. Nekat ini. Kalau mas kawin dengan perangkat alat sholat itu orang paling nekat. Kenapa? Dia wajib ngajarkan istrinya sholat sampai bisa. Ada Qur'annya enggak? Ada. Wajib ngajarkan tafsirnya, nahusorobnya, matiknya, dan isinya wajib begitu. Kalau enggak dosa kan. Makanya nekat, kurangnya aja, enggak usah banget. Mendingan selalu jepit kah, gayung kah, enak. Wis buat mandi-mandi sendiri dia. Kalau mandi kan enggak ngajari. Nah, pokoknya besok diganti dengan gayung tunai. Wis, tadi mandi sendiri istrimu. Kalau ini enggak main-main. Perangkat alat sholat tuh enggak main-main. Sampai kok mahar dengan perangkat alat sholat tapi tidak ngajarkan istrimu sholat, tidak bisa jadi imam buat istrimu sholat, itu dosamu ditanggung sampai nanti yaumil masyar. Jadi hati-hati sampai ini saja sembrono. Dulu masih rata-rata kita dulu itu kalau sudah mas kawin itu perangkat alat sholat kayak wah sudah, padahal itu ciloko sampai itu ciloko, padahal ciloko sampai ngajari enggak, ngajari istri sholat enggak, nyalane bobor. Ngajari sholat enggak, ngajari ngaji enggak, tapi mas kawinmu berani perangkat alat sholat, itu nanti dituntut di yaumil masyar. Nah, mendingan lebih selesai itu uang, sandal jepit, terus gayung, sudah salah. Karena orang-orang yang perempuan istrimu yang tulus mencintai lakinya, dia akan sanggup menerima kekurangan. Maka buat Nino, cintailah istrimu karena kekurangannya bukan kelebihannya.
Tatkala engkau mencintai istrimu karena kekurangannya, tatkala timbul kelebihan, itu menjadi kejutan tersendiri bagi seorang suami. Wah. Betul apa enggak, bro? Wah. Tapi kalau engkau mencintai istrimu karena kelebihannya, tatkala timbul kekurangannya, saban stroke. Stroke itu pasti. Dulu istriku kalau ngomong kok lembut, sekarang kok bentak, stroke. Ya. Kadang pulang, Nino kan pulang kantor. Kan Nino ini orang kantor, jadi kita pakai bahasa kantor. Ya, Nino pulang kantor, jebret. Bahasa Nino itu aku paham. Kalau masuk rumah itu bukan pakai tiktok asal mendak, pakai apa itu motor tidit. Wah, berarti suami datang, ya kan? Paham sudah istri. Tidit datang. Kalau suami itu ndak sabar, ndak tahu ini amanah, tatkala pulang biasa, mah kopi. Lah kalau istrimu kamu mencintainya karena kelebihannya, tatkala istrimu bilang malas pak, bikin sendiri aja, stroke sampai. Makanya para suami, saya ingatkan para suami, sampai ndak usah punya target tinggi-tinggi untuk istrimu. Contoh kayak kita ini kan kadang kerja tuh di luaran, Thomas. Tatkala sampai di luar, ndak usah berpikir nanti aku pulang istriku dandan pakai rok mini semini. Rok mini menghadang aku di depan, nyiapkan kopi, masakan aku, tidur melumah. Nggak usah mikir begitu. Nggak usah. Kenapa? Tatkala engkau punya target dari keluar, pokoknya kayak Mas Yayan kan kerjanya di luar, kadang seminggu baru pulang. Bawa mobil dari Grogot sudah punya target. Wah, istriku sudah masak enak, dandan cantik, menor nunggu aku. Lah kok di rumah istri baru bangun tidur, itu pasti kaget itu. Pasti mumet ini. Padahal targetnya di jalan istri sudah nyiapkan makan, sudah dandan, ndak taunya masih melungker tidur, pulang baru bangun. Itu kalau suami gitu pasti banyak stroke-nya. Tatkala sampean dari luar pulang ke rumah, penting alhamdulillah, yang penting istriku hidup. Sudah. Itu aja sudah. Yang penting istriku hidup, yang penting anak-anakku sehat, selesai. Karena bayangkan daripada punya bertarget yang dandak, walaupun pulang istrimu walaupun didandani kalau jadi mayat ya enggak enak. Walaupun istrimu itu tukang ngomel, tukang wis ndak karo-karo tek, tapi asal di rumah masih hidup, sampean masih seneng Mas ya. Iya apa enggak? Iya. Berarti sampean masih seneng gitu, Saudara. Nah, itu. Makanya ini istri itu ada amanah. Makanya sabar, usaha, amanah, timbul musyawarah. Jadi kalau sampean kalau sudah berumah tangga, mau ngasih ibu, mau ngasih orang tua, musyawarahkan biar tidak ada timbul ributnya. Mau beli ini, musyawarahkan biar ada sepakatnya. Mau jalan ke sini, musyawarahkan ada kesepakatannya. Apa-apa kita belajar dididik dalam rumah tangga itu, apa-apa dibicarakan, itu namanya musyawarah. Akhirnya timbul ikhlas. Bayangkan, suami yang model seperti ini itu bidadari surga aja pengen, Mas. Sabar, usaha, amanah, musyawarah, ikhlas. Ini dambaan setiap laki, setiap wanita. Jadi tidak usah harus sampai punya RX King, tidak ada jaminan. Padahal itu pinjem. Ayo, kan ada itu pertama pacaran gaya pakai RX King, rang, biar terkesima, kata Roma Irama. Lah kok besok agak apa itu? Keren ya, yang knalpot mau koplok itu, ya Allah, Masya Allah, itu banyak. Jangan usah pakai terlalu banyak gitu-gituan. Kalau Nino apa? Bilang sama istri manajer BRI atau apa? Loh kan kita harus jujur, musyawarahkan lebih dulu ya, apa-apa itu mau musyawarah. Dan istri sebaliknya juga 5 huruf. I pertama itu iman. Karena seorang wanita yang beriman ibarat sawah tadi, nisaukum kharsulakum fatuharsakum. Ini tanah yang unggul, bibit tanah. Kalau tanah sawah yang gembur, iman
itu mudah ditanami dan mudah tumbuhnya. Dikasih tahu sekali itu mudah nangkapnya istri yang beriman. Tapi istrimu kalau tidak beriman, Mas, sampean kasih tahu ngotot itu bisa piring pecah itu, bisa ribut itu, yakin aku surah. Nah, tapi kalau istri beriman sekali dikasih tahu nurut. Kenapa? Dia S sopan. I-nya iman, S-nya sopan, pasti nyambung. Tapi kalau istrimu tidak beriman, ciri istri tidak beriman itu, kalau dikasih tahu suami, itu pasti ngomelnya. Malah balikkan fakta. Kamu juga, kamu repot sudah kalau kamu juga. Apalagi sampean kalau istrimu ngomel, sampean diem. Karena istri itu senjatanya cuma satu. Kalau sudah ngomel pakai bahasa pokoknya, wes sudah, sampean menang aja. Wes sudah pakai pokoknya, pokoknya, wes sudah, sampean diam aja. Tidak ada dalilnya itu, sudah pakai bahasa pokoknya itu sudah, tidak ada bisa dilawan istri itu. Ya. Jadi istri yang iman, timbul S-nya sopan, T-nya taat. Karena istri itu nisaukum kharsulakum fatuhar sakum. Disuruh apapun taat. Suruh apapun taat. Ini saya ajarin ya. Kalau orang nanti masuk di malam pertama, masuk kamar itu dengan ucapan Assalamualaikum ya babur rahmah. Siapkan air itu satu apa namanya? Ya, ember mangkok. Itu kaki suami dibasuh oleh istri, nanti gantian kaki istri dibasuh oleh suami. Air itu dibacakan sholawat syahadat, ditaburkan di keliling kamar, itu mendapatkan keberkahan doanya para malaikat selama kalian berhubungan badan di situ. Pertama, nyentuh istri itu cium di kening, membaca bismillah 1000 kali. 1000 loh. Dengan ajarin. Ini loh, ini tak pernah tak praktekkan. Ini pernah tak praktekkan. Aku baca waktu istri masuk kamar, tek baca bismillah 1000 kali, baru bacaan di 750.000. Istri sudah ngorok. Sudah ngorok, tidak ngapa-ngapa. Masya Allah, berkah. Jadi bismillah. Sentuh istri dengan kalimat bismillah. Kenapa? Waktu menghalalkannya engkau mengucapkan. Nih saya kasih tahu nih rahasianya. Waktu nikah itu sampai baca syahadat sama salat apa enggak? Waktu nikah pasti baca ya. Tatkala engkau mengambil halalnya dengan kalimat syahadat, sholawat dan bismillah, maka sentuhlah dia dengan syahadat. Itu luar biasa, Mas. Masya Allah. Nanti mohon bantuannya apa? Kelenceng nggak, Bu? Hah? Ya, buat Nino nanti. Luar biasa. Jadi istri yang beriman, istri itu I-nya iman, S-nya sopan, T-nya taat. Jadi wajib taat. Kalau istri beriman disuruh apa aja demi Allah dia akan taat. Selama perintah itu tidak untuk menyekutukan Allah, dan panggilan itu pasti indah. Makanya R, rahasia. Istri yang beriman itu, istri yang sopan itu, istri yang taat itu pasti sifatnya rahasia. Apapun kejelekan, apapun keburukan, kekurangan suami, demi Allah tidak akan sampai masuk di medsos. Sekarang kan dunia luar biasa, Mas. Habis serba mahal. Suami tidur difoto, suami ngiler difoto, di-upload itu. Di-upload, bayangkan. Suami melungker tidur ngiler tuh di-upload di Facebook. Luar biasa. Itu tidak rahasia. Akhirnya timbul ikhlas. Bayangkan. Ikhlas ketemu ikhlas itu baiti jannati. Nabi itu bukan orang kaya. Nabi itu kalau makan aja kadang 5 hari, 3 hari baru makan Rasulullah. Tapi Nabi berkata baiti jannati. Kenapa? Sama-sama ikhlas. Yang satu tidak pernah nuntut suaminya harus punya ini. Enggak. Kenapa? Dia tahu kehidupan itu di akhirat. Suami terbaik itu atau rumah tangga terbaik itu di dunia ngumpul, di surga reunian. Itu terbaik itu. Daripada sampai di dunia ngumpul tapi itu tidak hebat, Mas. Maka niatkan dengan istrimu, kumpulkan dengan anak-anakmu,
yang mi, ma, mi, mo, de. Di dunia kita berkumpul, maka kita harus punya niat, tekad, nanti di akhirat tetap berkumpul. Nah itu, amin Allahumma amin. Besok pesanku, Nino kurangi maharnya. Mas kawinnya perangkat Allah salat itu membahayakan dirimu. Aku khawatir. Aku khawatir aku. Ya Allah ya Karim. Ya, jadi kita para suami, para laki-laki, ingatlah bahwa istrimu, anak-anakmu, hartamu itu hanyalah amanah titipan yang insya Allah kalau di yaumil mahsyar kita akan dimintai bertanggung jawab oleh Allah. Maka jadikan rumah tanggamu seperti rumah tangganya Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kau membentak-bentak istri kalian. Jangan sekali-kali kau mencaci maki istri-istri kalian, karena berbagaimanapun istrimu yang ngurus anakmu, yang melahirkan keturunanmu, dia yang mengasuhnya, yang mendidiknya, dia rela terjaga malam sedangkan engkau di luar. Ya, itu istri kalian itu luar biasa. Yang kalau anaknya sakit dia berjagaan semalaman tidak bisa tidur, tapi dirimu nyenyak tidurnya. Yang keringatnya, air matanya, belum nyucinya, belum bersih rumah tangga 24 jam istri itu mas. Makanya kalau istrimu ngomel itu ungkapan hati yang lagi saking letih capeknya. Maka tidak usah diladenin kalau istri lagi ngomel. Ya, ini terutama nih ya, terutama aku juga semuanya nih. Ya, kita sama-sama belajar. Semoga rumah tangga kita diberikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan kemudahan dunia akhiratnya oleh Allah, dan semoga semua yang hadir ini adalah suami-suami yang terbaik yang kelak di yaumil mahsyar akan menggandeng istri dan anak-anaknya melewati jembatan syiratnya Allah masuk dalam surganya Allah dalam keadaan bi ghairi hisab. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa arwah dulu nanti baru doa selamat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin amin Allahumma amin ya Allah rabbul alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad hadiyatan wa silatan wa barakatan nazilatan wa kamilatan wa ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was-sada was-salihin was-sahabati wa tabi'in wal ulama wal amilin wal mujtahidin mulishin ila hudin wa bisabilillah rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa sama khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa sama khususan jami'il arwah jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Alim, Ya Hakim, bil khususun ila ruh Bapak Supriyanto bin Damis wa summa khususun ila ruh Damis bin Saikun wa summa khususun ila ruh Daryam binti Abdullah wa summa khususun ila ruh Sandim bin Abdullah wa summa khususun ila ruh Sukarmi binti Abdullah wa summa khususun ila ruh Sukarti binti Abdullah wa summa khususun ila ruh Suparso bin Sandim wa summa khususun ila ruh Tirto Utama bin Sartam wa summa khususun ila ruh Arba'iyah binti Jumiyah wa maghfirah daimatal fil yaumil qiyamah. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afunahum ya Allah wa nawwirun kuburahum ya Allah wasi' kuburahum ya Allah. Allahumma ij'al kuburahum min rawdahum min radil jannah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah Rabbil alamin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita doa selamat. Kita doakan semoga Nino diberikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Nanti acara hari Kamis diberikan kelancaran kemudahan oleh Allah. Dan kita berharap dan kita doakan saudara kita Nino menjadi seorang suami yang terbaik. Ala hadini al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Amin amin Allahumma amin ya Allah Rabbul alamin. Wa'fu anna ya Rahman, wa'fu anna ya Rahim, irhamna ya Arhamur Rahimin. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta al-manan badi'us samawati wal ardi jalali wal ikram. Ya Rab, wabil khususan akhina Nino ya Allah Rabbul alamin azza wa jalla ya Allah Rabbul alamin. Allahumma aftah alaihuma wabal khair wal barakah, aman wal afiyah, aman wal afiyah, aman wal afiyah, wa basihat wal rizki khalalan tayyiban wal mubarakah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ja'alhu وأهل بيته من أهل الإيمان، من أهل الإيمان، من أهل الإيمان، من بيت سكينة مودة ورحمة والمبارك في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نظم أحسن أفعالنا وخلق من البلاء والوباء والفحش والمنكر. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وهية في العلم وكفة في الرزق وعافية وشحاة في البدن وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت. ربنا أتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.